Tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, Tuhanku, seluruh hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, Tuhanku, seluruh hidupku. Masya Allah, terima kasih banyak buat Nash Indonesia. Buat semua teman-teman boleh maju ke depan sama-sama. Sebelum acara dimulai, kami keluarga besar Islam Itu Indah turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham pada hari Rabu tanggal 22 Mei pukul 23.20 waktu Penang, Malaysia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa untuk beliau dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semua kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan almarhum agar diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakihi minaz zunubi wal khataya Amin. kama yunaqqa saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairu min darihi wa zawjan khairu min zawjihi wa ahlan khairu min ahlihi. Amin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin Amin. wa khluf lana khairu minhu waj'al jannata mathwahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil Amin, amin. alamin. Rabbal alamin. Kenangan yang sangat berbekas pada diri saya terhadap almarhum adalah ketika saya dipesankan oleh beliau, Ustadz, pas di bandara waktu itu aku ditahan habis dari toilet. Ustadz, kita wudu. Tidak boleh tidak punya wudu supaya kita syahid. Dan senantiasa didoakan. Ini pembelajaran besar buat kita semua. Sosok guru kita yang alhamdulillah begitu banyak kebaikannya buat Indonesia. Dan menuntun dan zikir yang cara zikir beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Salah satu pesannya beliau ketika mayat beliau katanya datang diantar diminta dibacakan yang subhanallah Zikir, Masya zikirnya Allah. seperti itu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah almarhum ini sangat dicintai para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Ini Masya Allah kebetulan kita sudah tersambung. Sahabat terdekatnya juga dari guru tercinta kita almarhum. Ada Ustadz Abi Maki sudah tersambung. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikum Abi. Abi. Halo. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Abi, sehat Abi. Iya, alhamdulillah sehat semuanya. Iya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah Abi, kita Iya, semua iya, tahu iya. ya macam-macam nih kabar hoax sebelum meninggalnya guru kita Kiai Haji Iya. Muhammad Arifin Ilham. Ya Iya, udah tersebar iya. beberapa waktu lalu. Tapi Abi kalau boleh tahu awal mula dapat kabar tentang kabar duka ini dari mana nih Abi? Pertamanya itu kan pas semalam tuh kita lagi kumpul ada Ustadz Maulana juga gitu ya. Katanya meninggal, begitu saya buka WhatsApp ternyata memang saya taunya langsung berita bahwa itu bukan hoax itu langsung dari Ustadz Abdul Syukur. Iya. Ya Ustadz Syukur Beliau yang karena mengurus memang ya. karena beliau itu kan berada di Penang ya. Betul. Sudah beberapa hari ini.
Setelah itu saya kontak-kontak sama beliau, bahkan ada beberapa acara saya katanya kata beliau ini acara saya ditunda di Jakarta. Saya bilang memang Ustadz antum lebih baik untuk dampingi Ustadz Arifin aja, kami Masya Allah. sangat tenang kalau ada di sana. Iya. Nah ternyata langsung di situ hanya kalimat pendek saja, Abi Murabbi wafat, hanya gitu saja. Setelah itu subhanallah udah kita nggak bisa berbuat apa lagi, hanya kita doa di tempat itu juga. Subhanallah. Allah. Oh, Iya. subhanallah. Abi punten Abi. Ini kan Iya, iya. banyak murid-murid tercinta nih yang ingin langsung Iya. datang melayat guru kita Iya. ini. Rencananya akan dibawa ke Jakarta kapan nih? Ini sudah berangkat dari Penang tadi jam 4 ya, dan yang pertama kali insya Allah sampai ke Masjid Az-Zikra itu kira-kira jam 6.30 ya. Ya Zikra sampai di Kebetulan saya, 6.30. Ya 6.30, kebetulan saya di Masjid Az-Zikra ini. Oh udah sampai di sana Abi ya? Saya sudah di sini ya, Iya. tapi nggak ada yang bisa ditemukan karena keluarga mungkin masih masih di sebelah sana ya, masih di mana? Masih di perjalanan? Masih di perjalanan. Enggak, keluarganya masih di perjalanan. Iya perjalanan dari Malaysia dari Penang ke Iya. Jakarta ya? Iya Ini, betul. Abi, Perjalanan Abi, ke Jakarta. mungkin kita kalau mengingat sosok almarhum nih, mungkin ada apa Betul. kenangan yang teringat dari Abi nih yang bisa di-share ke kita nih Abi tentang almarhum? Subhanallah, yang banyak didapatkan dari beliau itu luar biasa ya. Nasihat-nasihatnya yang tiap hari kami rasakan. Melalui WhatsApp ataupun telepon langsung, video call, itu yang kami rasakan. Itu di antara nasihat-nasihatnya itu terutama masalah masalah ibadah ya, keikhlasan, masalah keikhlasan. Dalam masalah keikhlasan itu yang kami rasakan setiap waktu. Maksudnya diajarkannya betul. Iya, Masya Iya. Allah. Masya Allah Abi terima kasih Iya, iya. banyak Abi atas Iya, sama-sama. sambungan teleponnya. Mohon maaf udah diganggu waktunya ya. Nggak apa-apa, nggak Sekali lagi apa-apa. kami Ya, dari mohon keluarga doanya besar juga, Islam itu Indah Mas. juga mendoakan juga nih supaya almarhum nih langsung diberikan surganya Allah Subhanahu wa Abi, taala. Abi, Amin ya Abi rabbal titip alamin. salam Amin. sama keluarga ya dari Titip salam, keluarga iya. besar Insya Islam Allah Tindak ya. sampaikan. Iya, Ya Abi. kebetulan pas mau komat di sini man. Oh, iya, silakan, Iya. silakan. Ya Abi jazakumullah khair Iya, Abi. iya, khairul jaza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak juga buat para guru-guru kita. Boleh kembali lagi ke tempat, Masya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Memang ya jamaah ya, ini kita terlepas dari berita duka nih Masya Allah nih. Ada lagi permasalahan-permasalahan yang mungkin sekarang ini nggak bisa kita pungkiri. Yaitu masalah pergaulan remaja. Benar ya Bu ya, Pak ya? Pergaulan remaja ini makin kesini kita makin takut karena makin jauh dari ajaran Islam. Astagfirullah ya. Tapi itu termasuk lemahnya orang tua juga nih kita sebagai orang tua. Seharusnya kita bisa menjelaskan bagaimana tata pergaulan dalam Islam. Tapi karena anak-anak ini temennya bergaulnya dengan anak-anak yang lain milenial ini agak susah nih buat kita istilahnya atur gitu loh. Di rumah udah baik, sampai keluar salah. Di luar udah kita ajarin teman-temannya dipilih yang bagus-bagus. Meleng sedikit ketemu lagi sama teman-teman yang nggak benar. Nah ini Masya Allah nih luar biasa nih. Ini PR banget buat kita. Nah sekarang yang paling penting dari semuanya adalah berbicara tentang masalah jodoh. Buat anak-anak Bu, ada yang anaknya belum menikah Bu? Ada, benar yakin? Terus mau dinikahin cepet-cepet? Apa alasannya anaknya belum nikah? Coba saya mau tanya satu orang aja nih. Yang mana yang anaknya belum nikah angkat tangan? Nah, alasan anak yang belum menikah kenapa? Masih kuliah. Masih kuliah. Ada yang udah kuliah, udah lulus, udah kerja belum mau nikah? Ada? Kenapa Bu? Coba saya tanya lagi sebelah sini. Satu lagi. Belum ada jodohnya. Belum ada jodoh, belum ada modal. Emang mau kerja, suruh modal, mau usaha. Ibu mah macem-macem aja, ayah-ayah wae katanya. Nah ada juga yang udah dapet calon ya kan. Udah deket sama seseorang, tapi gak dinikah-nikahin. Karena alasannya belum punya kerjaan, ya Bu ya. Udah punya kerja, belum punya duit. Ya Allah, hari ini kita bahas nih tentang tema yang luar biasa buat para jomblo yang lagi nonton. Ya mudah-mudahan terbuka hatinya. Tema kita hari ini adalah jodohku belum kelihatan. Apa Bu? Kelihatan. Jodohnya orang apa setan nih? Setan Ibu jangan dijawab. Main jawab aja. Luar biasa. Emang serem ya kalau bicara masalah tentang jodoh. Apalagi jodohnya nggak kelihatan. Ditambah lagi nih yang tadinya hampir jadi jodoh, malah nggak jadi gara-gara
ada seseorang, jadi mantan. Ya, cucian deh. Kadang-kadang kita agak sulit nih. Bicara masalah kenangan masa lalu, kenangan sosok mantan bisa dibilang juga itu adalah ujian. Ujian yang dikasih sama Allah. Biasanya kalau lagi bulan puasa gini nih ya, ada yang namanya reuni. Ada mantan. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya, apakah kenangan sosok mantan ini bisa juga dibilang itu adalah ujian yang dikasih sama Allah? Makanya kita sulit buat bisa membuka lembaran baru. Yuk kita minta pakarnya nih yang menjelaskan langsung nih. Ustadz Maulana mau izin waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apakah ini dibilang ujian? Bisa dikatakan ujian yang sulit buat orang yang bisa membuka lembaran baru disebabkan karena mantan. Woi. Dalam Islam tidak ada pacaran. Tapi bisa jadi ada orang, mohon maaf, sudah baikan, namanya PDKT, sudah di hitbah. Kalau hitbah mah luar biasa loh. Udah dilamar itu. Ada yang namanya pendekatan, tapi ternyata ada yang ibaratnya kalau misalkan ta'aruf. Sudah ta'aruf, sudah mendekati, di hitbah, tiba-tiba putus. Putus karena satu dan lain hal. Dan inilah yang kadangkala menyebabkan ada yang jadi susah untuk melupakan. Sampai dia nangis di Makassar untuk menghilangkan kesedihannya. Dia tinggalkan Makassar pergi ke Jakarta. Curhat. Curhat bu. Dia pergi ke Jakarta untuk mengobati dirinya. Dan alhamdulillah hari ini sudah mau kembali ke Makassar. Nggak usah sebut namanya Mudin. Disebabkan karena tiga. Kenapa? Susah untuk melupakan. Karena ada kenangan yang tak bisa. Atau kenangan yang berbekas. Itu. Kenangannya luar biasa. Apalagi yang berikutnya. Ada yang namanya dendam. Ini. Jadi ada kebaikannya, ada dendam. Jadi dua ini. Yang bertolak belakang. Tapi ini yang menyebabkan orang susah untuk melupakan. Dan yang ketiga, tidak usah jauh-jauh. Sudah diambil contohnya tadi oleh Mas Fadli. Senantiasa reunian 3 kali sehari. Itu reunian apa doyan tuh? Bingung jadinya. Reuninya doyan banget. Reunian. Ini yang bahaya. CLBK. Apa itu? Cinta lama bersemi kembali. Ini yang bahaya ini. Hati-hati nih yang sudah punya suami, yang sudah punya istri. Terus ada yang seperti ini. Nauzubillah summa, nauzubillah. Pembelajaran besar buat kita. Yang lalu biarlah berlalu. Masa depan itu adalah yang kita harus hadapi. Mohon maaf, jangan pernah membicarakan mantan. Benar. Jangan pernah membicarakan mantan. Apa sih istimewanya mantan? Waktu Iya kan? saya, alhamdulillah kan 15 tahun yang lalu, sebelum saya nikah istri saya di pesantren, saya bilang, aku cinta padamu. Kalau memang kita berjodoh, kita ketemu. 14 tahun kemudian saya ketemu. Lalu berkata tahun depan kita nikah. Ih, luar 14 biasa. tahun kemudian. Masya Setelah Allah. itu, waktu mau nikah, saya minta tolong. Kenapa? Jangan pernah ceritakan kalau ada di antara kita di 15 tahun itu. Ntar sakit hati ya ini Masya Allah. Ustadz makasih banyak jazakallah khair atas penjelasannya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Nah ini Masya Allah luar biasa nih ya. Langsung aja nih kita lanjut lagi nih. Biasanya yang namanya takdir apalagi jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun nggak bisa memilih ya Bu ya. Siapa jodoh kita kelak nanti. Nah itu alasannya agar kita bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dari jodoh walaupun kadang tidak sesuai harapan. Nah sekarang kita minta penjelasan lebih jauh lagi nih dari guru kita nih. Yang berikutnya ada Ustazah Lulu Susanti. Iya, Masya Kak Allah Fadli. izin waktunya Terima silakan. kasih. Jawa. Oh Jawa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Ibu yang ada di sini, Nini anaknya kembar, emak yang ada di sini apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Seragam baru-baru udah pada lunas. Alhamdulillah. Semangat banget, Masya Allah mudah-mudahan berkah. Kenapa? Karena memang yang pertama jodoh ini merupakan kekuasaan dari Allah. Ini adalah rahasia Allah. Subhanallah, dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21 semuanya pasti berpasang-pasangan. Ya enggak Bu? Termasuk jodoh pun juga pasti dapat. Ada siang, ada malam, ada juga sakit, ada saat sehat. Masya Allah. Allah pun juga menciptakan kita semuanya untuk berpasang-pasangan. Kemudian adanya pernikahan, hadirlah sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah artinya tenang. Mawaddah cinta, kemudian rohmah kasih sayang. Tenang. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Udah menikah tenang apa enggak? Ini agak takut-takut ini ya. Bagaimana sih Mak? Masya Allah. Jadi Masya Allah ketika sudah menikah seharusnya lebih tenang. Ini enggak, ya Allah rasanya bagaimana ya Bang? Tetangga udah punya kulkas kita kapan? Tetangga punya mobil kita kapan? Tetangga juga Bang udah punya rumah baru kita kapan? Suami pun yang agak tenang, akhirnya suami bilang, Neng tetangga udah punya istri lagi Abang kapan? Ya. Abang teguh ketiban palu sungguh terlalu. Pertama ini merupakan kekuasaan dari Allah. Kemudian yang kedua adanya keserasian. Subhanallah, ketika yang baik dapatnya yang baik pula. Yang buruk maaf, yang buruk pula. Karenanya bismillah yuk sama-sama kita memperbaiki diri. Kemudian yang berikutnya adalah husnudzon billah. Kita senantiasa positive thinking, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, Engkau menciptakan jodoh yang seperti ini, diterima kekurangannya. Siapa tahu dalam kekurangannya, dalam keburukannya ada kebaikan untuk kita. Yang terakhir, ini ada pandangan ridho terhadap pasangan kita. Ada Imam Syafi'i mengatakan, wa ainu ridho an kulli aibin kalilah. Artinya apa? Keridhoan ini diperlukan. Sehingga maaf tidak menutupi segala aib. Maaf sekali. Kadang mohon maaf ya Bu ya, ada orang yang memang gudeg banget sama istrinya. Apa tuh bahasanya tuh ya? Sebel. Head gitu ya. Sebel. Little bit head gitu ya. Sebel gitu ya. Gudeg bahasa apa itu ya? Jadi sebel sama istrinya, ya Allah. Perasaan gimana istri saya, ya Allah kalau misalnya ke pasar anteng banget, betah banget. Suami panggil ayang beb, honey bunny sweetie baby. Tumben-tumbenan nih si abang megang tangan kita, rupanya di pasar biar gak kemana-mana. Artinya apa? Disinilah pentingnya kita untuk melihat keridhaan. Baik dari suami, kemudian istri, sehingga aibnya senantiasa kita perbaiki dengan hal-hal yang lebih baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, kemudian menetapi kesabaran. Ikan lohan punya peberkah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Wih, ada orang Arab, anta parkiran di mana? Jazakillah khair, makasih banyak. Ustazah Lulu, mudah-mudahan bermanfaat tausiahnya buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, ibu nyesel emang nikah Bu? Nyesel lagi. Banyak yang bilang enak, ibu malah nyesel sendirian. Ya Allah, jangan gitu Bu, syukurin aja apa yang Allah kasih sama kita. Tadi Ustazah Lulu bilang ya Bu ya, yang dikasih ke ibu itu yang terbaik dari Allah. Yakin ya Bu ya, kalau ibu cari lagi yang lain belum tentu sebaik yang sekarang, ntar ibu nyesel.
Nah ini Masya Allah nih Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada sebelah kanan saya ada Fadi Iskandar. Tepuk tangan dong Bu. Assalamualaikum. Ini bintang tamu kita dipanggilnya Mblo. Mblo sih. Jomblo. Masih jomblo. Gimana? Jangan digituin. Memangnya tema kita ini pas banget sama dia. Enggak, pantesan jadwal gue udah dicek dari minggu lalu. Temanya khusus ya. Disesuaiin sama lo bintang tamunya temanya harus ini. Nih coba lo Fat nih ngobrol-ngobrol masalah jodoh. Nih lo pernah nggak galau ngerasa masalah jodoh? Jujur lo. Alhamdulillah. Lu kalau bohongnya se-Indonesia nih nonton semua nih. Ini puasa udah mulai ya? Udah mulai Jadi lo nggak boleh bohong. bohong, Bohong iya. pahalanya berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah. Pernah. Apa yang lo rasain? Nggak enak banget. Cerita dong coba. Nggak Lu bisa jangan tidur, nangis gitu Sob. coba. Kagak. Jangan nangis gitu kalau cerita biasa aja. Ya. Enggak. Pernah kalau misalnya ditanya galau pasti pernah merasakan gitu. Pasti kita semua di sini juga udah pernah ya. Ibu-ibu juga pasti udah pernah ya? Pernah gitu. Kalau misalnya saya waktu itu galau mungkin karena belum dewasa aja gitu. Karena belum dewasa. Sekarang? Gitu. Sekarang udah nunggu jenggot gini masa belum dewasa juga? Itu dia masa insya Allah ini. Iya. Terus gini, kalau boleh ngomongin masalah tipe calon istri nih insya Allah ya. Kalau tipenya tuh maunya yang kayak gimana sih? Terus kayaknya lo kok masih sampai sekarang tuh masih susah dapetinnya. Apa sih tipenya kayak gimana? Nah ini lo mau? nih. Coba. Sama pertanyaannya kayak emak gue. Gue juga bingung tipenya apa. Jangan gue temannya mak lo. Temen arisan ya? Bukan. Oke, kalau tipe sebenarnya kalau ditanya nggak ada ya. Nggak ada tipenya. Nggak ada tipe. Yang penting sayang sama saya, sama keluarga gitu. Terus yang pasti harus perempuan ya. Ya iyalah Ya, perempuan. itu dia. Oh, saya bener aja. Coba kasih kamera satu ke sini dong, coba dong ke anak Nas coba. Kalau yang tipe kayak gini mau nggak nih? Kira-kira coba. Coba lihat. Ah, Wih. yang gini nih. Bawaannya kalau ngeliat kayak gitu pengen Makanya jangan kelamaan pilih-pilih. Ya Allah. Nih sekarang lu mau nanya apa nih sama guru-guru kita boleh kita kasih pas kesempatan. banget nih. Jadi mau nanya. Biasanya kita kan ini nggak tahu ya pengalaman beberapa teman-teman. Udah ada yang menikah gitu. Kadang-kadang Pak Ustadz, kadang-kadang dia suka kayak bener nggak ya istri saya atau pasangan saya ini Pilihannya ya. bener-bener pilihannya gitu. Itu udah nikah. Udah nikah. Apalagi yang belum nikah. Ya Allah. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi intinya dia meragukan tentang jodohnya. Nah. Ya Allah. Yang sudah suami istri. Udah suami istri. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Coba kita minta penjelasannya dari guru kita nih. Yang berikutnya ada Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin waktunya. Tepuk tangan Pak Ustadz Ahmad Khan. Yuk kita duduk dulu yuk. Kita dengerin penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meragukan jodohnya, terlepas apakah dia belum menikah ataupun sudah menikah bersama pasangan istrinya atau suaminya, tetapi meragukan daripada pasangan tersebut apakah termasuk jodohnya atau bukan. Maka ini semua tidaklah lain dan bukan adalah ada campur tangan daripada syaitan yang membisikkan was-was dan keraguan kepada setiap pasangan suami istri. Terlebih lagi kalau dia belum menikah. Ketika dia belum menikah, maka syaitan membisikkan was-was kepada mereka agar tidak terjadi pernikahan. Menunda yang namanya pernikahan itu sesuatu yang sangat disukai oleh syaitan. Kenapa? Karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghadun lil basar wa ahsanun lil faraj. Faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innalahu wija. Kata Rasulullah, Rasul menyampaikan pesan kepada para pemuda-pemudi yang belum menikah. Pemuda-pemudi, apabila kalian sudah membutuhkan pendamping dan pasangan dan kalian adalah seseorang yang cukup di dalam syarat pernikahan, mampu memberikan nafkah lahir dan batin, maka menikahlah kata Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan menikah itu dapat menjaga pandangan mata kita dan menjaga kemaluan dari kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan tuh demen ngebisikin orang yang mau nikah biar ragu, biar nggak jadi nikah. Maju, mundur. Maju, mundur. Kenapa? Enggak pakai cantik. Iya. Maju, mundur nggak jadi nikah.
Tujuannya apa? Biar dia terus terjerumus dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Di zaman Nabi udah peringatin ada satu orang pemuda, dia udah cukup umur, modalnya ada, waktunya menikah sudah harusnya, tetapi dia menunda-nunda menikah. Nabi katakan kepadanya, hal anta musirun bi khair, kamu apakah sehat? Sehat di sini maknanya normal, suka wanita. Dia jawab, ya Rasul, saya sehat dan normal. Lalu kenapa menunda pernikahan? Idzan anta min ikhwani syayatin. Kalau begitu kamu adalah saudaranya setan. Afa binisai tamrusun. Kalau begitu kamu adalah seorang lelaki yang ingin mempermainkan wanita dan bermaksiat dengan perempuan. Atau sebaliknya perempuan yang menunda menikah ingin bermaksiat dengan lelaki. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau orang yang belum menikah. Dan kalau orang yang sudah menikah, syaitan lebih dahsyat lagi membuat was-was mereka. Kenapa? Karena salah satu tingkatan daripada perbuatan tugasnya syaitan yang paling tinggi adalah yufariqu bainal mar'i wa zaujih, memisahkan antara hubungan suami dan istri. Makanya kalau udah ada perceraian tuh setan, iblis udah girang banget. Kenapa? Dia punya tiket tuh. Dia punya kemewahan, dia punya keistimewaan. Kenapa? Karena telah melakukan perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya kata Rasulullah, dak mayaribuka ila malayaribuka, sadarkan diri kita kepada Allah, tinggalkan keraguan-raguan kepada sesuatu yang meyakinkan. Masya Allah. Jadi gak usah ragu lagi. Gak usah ragu. Dimana udah punya kerjaan, Fadi udah punya kerjaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, apa Sudah lagi? punya mobil? Udah punya mobil? Alhamdulillah. Ada rumah? Alhamdulillah. Istri? Berarti dia orang pelit. Iya, iya tadi dijelasin. Apa tuh? Kata Nabi dia miskin. Oh dia miskin, berarti dia miskin. Ustadz Sam sebelahnya, coba tanya, miskin nggak? Sesama kaum miskin. Boleh saling Saya, mendahului. saya kita aman temen, kan? bro. Saya kan sudah. Tar dulu. Coba tanya Ustaz Ini Maulana. jomblo, duda. Iya, maksudnya. Iya udah. Makasih banyak Bib, Masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Yo buat semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Jodohku belum kelihatan. Orang apa bukan nih? Masya Allah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita. Masih di surah Al-A'raf ya Ustadz Syam ya. Insya Allah hari ini ayat 101 insya Allah. Ayat 101. Langsung Habis dibilang jomblo langsung serak Stop. dia. Ya gini suaranya kemarin mimpin salat Oh, tarawih di rumah oh, saya. Masya Allah. Makasih banyak. Nah buat yang di rumah juga nanti ya, Anda yang mau nanya apapun, bahkan masalah jodoh boleh langsung aja komen atau DM di media sosial kita di Islam Itu Indah, di @islamituindah_ttv. Nanti insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen yang keempat. Nah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah!